Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas kuliah analisis bilangan kompleks ya, dengan materi yaitu penggunaan bilangan kompleks dalam fisika. Salah satu penggunaan bilangan kompleks dalam fisika adalah pada bidang kinematika. Misalkan ya, posisi benda tiap saat dinyatakan dalam Z sama dengan 5E pangkat I omega T, di mana omega adalah suatu konstanta. Kita kemudian diminta menentukan laju atau besar percepatan dan deskripsi gerak benda tersebut. Maka laju gerak benda kita tahu bahwa V ya, kecepatan itu sama dengan turunan pertama dari posisi, yaitu berarti posisinya di sini ada Z. Maka dz per dt sama dengan d per dt kali 5e pangkat I omega t. Dimana turunan dari 5e pangkat I omega t, maka I omeganya pindah ke sini ya, menjadi 5i omega e pangkat I omega t. Nah, karena Z itu adalah 5e I omega t, maka 5 E pangkat I omega T itu bisa berubah menjadi Z. Maka sisa di sini ada I omega sama Z. Nah, selanjutnya kita bisa mencari juga percepatan gerak benda, di mana percepatan gerak benda itu adalah turunan dari kecepatan. Turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari posisi. Maka A atau percepatan itu adalah dv per dt. Maka sama dengan D 5i omega dikali E pangkat I omega T per dt itu sama dengan apa? Ini ya, I omeganya pindah ke depan sehingga menjadi 5 I omega ya, dikali I omega dengan kalau pindah ke depan dikali E pangkat I omega T. Maka karena I dikali I itu sama dengan min 1, maka min omega kali omega sama dengan omega kuadrat, maka 5-nya menjadi min 5 dikali omega kuadrat dikali E pangkat I omega T sama dengan, dimana 5 E pangkat I omega T sama dengan Z, maka kita bisa rubah menjadi min omega kuadrat dikali Z. Nah, selain pada bidang kinematika, khususnya di mahasiswa perkuliahan elektro ya, karena salah satu perkuliahan kita ini adalah di bidang elektro ya, di jurusan teknik elektro, maka penggunaan yang paling utama yaitu adalah pada rangkaian AC. Di sini digambarkan ada sebuah rangkaian AC, ada sumber AC, di sini kemudian di sini ada resistor, di sini ada induktor, ada kapasitor yang dirangkai secara seri. Di sini ada VR, berarti di sini ada VL, di sini ada VC. VR adalah tegangan pada resistor, VL adalah tegangan pada induktor, VC adalah tegangan pada kapasitor. Maka kita bisa dapatkan VR itu sama dengan I dikali R. Kemudian kita bisa juga dapatkan VL sama dengan L kali DI per dt. Kemudian kita bisa juga dapatkan dVc per dt yaitu I per C. Dimana VC ya, tegangan kapasitor sama dengan 1/C integral I dt ya. Ini yang bisa kita ketahui bahwa VR sama dengan dikali R, VL adalah L ya, besarnya induktor dikali DI per dt, kemudian kapasitor ya 1/C kali integral I dt. Dengan I atau arus ya, arus pada sumber gitu, arus yang mengalir di sini juga I-nya itu adalah I0 sin omega T. Dengan omega adalah 2pi F. Oke. Dimana F adalah frekuensi. Maka biasanya kalau di tegangan yang kita menggunakan jaringan PLN, maka F-nya tentu 50 Hz ya. Kurang lebih 50 Hz. Nah,
bentuk arus dapat dinyatakan dengan bilangan kompleks. Jadi selain dibentuk I0 sin omega T, dia juga bisa dibentuk menjadi I0 E pangkat I omega T. Sehingga VR itu menjadi RI0 E pangkat I omega T. VL-nya ya, dengan memasukkan I menjadi I0 pangkat kali E pangkat I omega T itu bisa menjadi I omega L I0 E pangkat I omega T, sehingga VL-nya menjadi I omega L dikali I. Jadi tidak lagi berbentuk seperti ini LDI per dt, tapi sudah bisa berbentuk I omega L kali I. Sementara VC yang awalnya 1 per C integral I0 E pangkat I omega T dt itu bisa berubah menjadi 1 per I omega C kali I. Tekanan total jika ketiga komponen tersebut tersusun seri ya. Jadi VR kemudian VL per VC tadi kan rangkaiannya bentuknya begini ya. Ini ada sumber, ini ada resistor, kemudian di sini ada induktor, kemudian di sini ada kapasitor ya. Maka jika ini kemudian dihitung loopnya ya, maka ini kan sama dengan V VR, di sini VR ya kan. Ini VR, kemudian ditambah dengan VL karena ini seri, kemudian ini VC. Maka VL VC-nya bisa kita ubah, VL-nya menjadi I omega L kali I, sementara VC-nya kita ubah menjadi 1 per I omega C dikali I. Sehingga I-nya bisa kita sendirikan untuk yang ini omega Li dan seterusnya ini. Maka kemudian I yang besar ini arusnya ya bisa kita keluarkan, sehingga setelah dikeluarkan I-nya, kemudian di sini I kecilnya, I bilangan kompleksnya, bilangan imajinernya ini dikeluarkan juga, maka menjadi R plus I kali omega L min 1 per omega C. Nah, ini semua segini ini itu adalah Z atau impedansi. Di mana Z ya? Ini. Nah, selanjutnya kita bisa mendapatkan reaktansi induktif ya, yang besarnya adalah I omega L, dan kita juga bisa mendapatkan reaktansi kapasitif yang besarnya itu, maka karena reaktansi itu kan tegangan dibagi arus ya untuk induktif, maka VL ya, kemudian untuk kapasitif VC per I 1 per I omega C. Kenapa bisa begini? Ini kita kalikan I per I ya, kita kalikan I per I, sehingga 1 kali I sama dengan I ya. I dikali I sama dengan min 1 sama dengan min omega C, sehingga minnya bisa diletakkan di sini. Jadi I min per omega, min I per omega C. Besar impedansi atau nilai absolut Z sehingga menjadi mutlak dari Z ya untuk impedansi seri, maka bisa kita peroleh, maka R kuadrat ditambah omega L min 1 per omega C kuadrat. Jadi kalau kita ingat di pelajaran kita tentang bilangan kompleks, jadi kalau kita misalkan dapat Z sama dengan X plus Y, kita mau cari nilai mutlak Z ya, maka kita cukup mencari akar X kuadrat plus Y kuadrat gini ya. Sehingga kalau kita masukkan di sini, X-nya di sini adalah R, ini adalah R ya. Sementara Y-nya ini kan tadi Y kali gitu ya, Y-nya itu adalah ini semua. Nah, ini adalah Y-nya, ini adalah X-nya, X kuadrat, ini adalah Y-nya. Oke, kita masuk ke misalkan rangkaian paralel. Ada rangkaian paralel, 1 per Z itu sama dengan 1 per R1 plus 1 per XL plus 1 per XC, sehingga 1 per Z-nya sama dengan XL-nya kita ubah menjadi I omega L, XC-nya kita ganti menjadi min I per omega C. Sehingga ini bisa diubah karena I-nya di bawah, kita naikkan ke atas. Caranya adalah dikali I per I ya, sama kayak tadi. Kemudian yang ini
I-nya dipindah ke atas. Jadi positif ya. Jadi kalau satu min I ini jika dipindah ke atas itu akan menjadi positif. Kenapa bisa begitu? Ini misalkan 1 per min I itu kalikan I per I. Maka yang terjadi ini adalah 1 dikali I maka sama dengan I ya. Kemudian min I dikali I sama dengan min kali min 1. Sehingga I per 1. Sehingga menjadi I. Maka jika min I ya seperti ini kan sebenarnya bentuknya adalah 1 per min I ini ya, per omega C. Nah kalau ini karena omega C ada di bawah sini, maka kalau dinaikkan bisa langsung. Jadi kan kalau per itu kan berarti 1 kali omega C per min I gini ya. Nah, maka 1 kali omega C min I nya kita naikkan ke atas menjadi positif, menjadi I omega C. Nah, maka I omega C. Nah, kemudian I nya berarti bisa kita keluarkan di sini ya, supaya kita jadi kalau ada sebuah persamaan atau perhitungan yang menggunakan bilangan kompleks yang di situ ada I-nya, maka I-nya harus dikeluarkan kemudian dikumpulkan sendiri yang ada I-nya dengan yang tidak ada I-nya supaya kita bisa membentuk X, Y. Jadi bentuklah bilangan tersebut ya, bilangan tersebut itu menjadi X plus Y. Maka ini bisa dikeluarkan menjadi 1 per R plus I dikali 1 min 1 per omega L plus omega C. Sehingga Z-nya itu tinggal dibalik saja. Jadi dibalik maka Z-nya berarti menjadi 1 per. Nah, tadi kan kalau 1 per Z sama dengan 1 per R dan seterusnya. Ini Z sama dengan 1 per R plus ini mestinya ada I-nya. Oke. Min 1 per omega L plus omega C. Nah, ini bisa kita dapatkan, kita balik ya dengan cara kita berarti kalau ini kita kali sekawannya. Ini 1 per R di min I min 1 per R plus omega C. Tapi akan semakin lebih panjang. Ini juga kita kali 1 per R. Jadi ingat ya kalau ada bilangan kompleks yang di bagian penyebut maka kita bisa menghilangkan penyebutnya dari bilangan kompleks itu dengan mengalihkan sekawannya. Kali I min 1 per omega L. Ini panjang juga hitungnya. Ini saya kasih tahu caranya saja. Jadi caranya adalah dengan mengalihkan sekawannya. Nah, maka dari itu kita bisa dapatkan ya nilai absolut besar impedansi atau nilai absolut Z yaitu 1 per 1 per R kuadrat plus min 1 per omega L plus omega kuadrat. Nah, ini nilai absolutnya untuk yang paralel. Nah, ini bisa dikerjakan untuk di rumah yaitu dapatkan nilai impedansi dari rangkaian berikut. Kalau tadi ada paralel seri kemudian paralel, ini ada yang di seri kemudian di paralel. Nah, ini disuruh diminta untuk mencari nilai impedansinya. Ini bisa digunakan sebagai latihan. Oke, saya kira itu untuk kuliah kita analisis bilangan kompleks tentang penggunaan bilangan kompleks dalam fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.